Shalom, kembali lagi bersama kami Jadi Terang, momen di mana setiap kita saling membagikan terang dan memenuhi dunia dengan terang Kristus. Bagaimana kabarnya? Saya berharap dan berdoa kiranya Bapak Ibu tetap berada dalam naungan dan penyertaan Tuhan. Mungkin kita pernah mendengar bahwa di dalam Perjanjian Lama menyatakan kerja sama dengan ibadah. Lantas, mengapa terjadi kontradiksi atau mengapa terjadi perbedaan di Perjanjian Baru? Khususnya dalam kitab Ibrani 10 ayat 25 yang menyatakan larangan keras untuk tidak meninggalkan pertemuan ibadah. Lebih detailnya begini. Di Kejadian, saya melihat adanya sebuah paradoks. Mungkin Bapak Ibu juga merasakannya ya, khususnya di Taman Eden. Bayangkan di taman itu, Tuhan tidak nyuruh Adam untuk nyanyi atau bikin mezbah, tapi justru Tuhan menyuruh Adam untuk macul atau mencangkul. Kenapa di tempat yang Adam dapat bertemu dengan Tuhan, justru kegiatannya melakukan kerja kasar, pakai otot yang disejajarkan dengan ibadah. Tuhan gak salah nih, berarti gak ada bedanya dong bekerja dengan otot dan ibadah. Serius? Kalau kerja sama dengan ibadah, terus kenapa di kitab-kitab lain ada kemah pertemuan, bahkan bait Allah? Dan yang lebih bingung di kitab Keluaran. Di Mesir, orang Israel disuruh bekerja atau afad, sampai mati untuk Fir'aun. Tapi pas Tuhan panggil keluar, masih juga tuh disuruh kerja lagi. Apa bedanya kerja Rodi di bawah cambuk Fir'aun dengan ritual di bawah aturan Tuhan? Kan dua-duanya sama-sama melelahkan, dua-duanya sama-sama menyita waktu dan tenaga. Kenapa Tuhan harus mengambil keturunan Adam yaitu Israel untuk mengganti tuannya yang sebelumnya Fir'aun dengan aturan kerja yang ketat? Terus diganti untuk disuruh kerja lagi buat Tuhan. Lalu di imamat, di mana kerja itu menjadi ritual. Avoda gak boleh sembarangan, harus pakai baju tertentu, jam khusus, perlakuan atau caranya tertentu, gak boleh sembarangan. Di kitab imamat saya melihat bekerja sama dengan ibadah itu mulai pecah. Yang awalnya bekerja, afad, aktivitas harian mulai dipisahkan dengan avoda atau institusi. Kenapa sih? Seolah-olah Tuhan itu bikin pagar antara kehidupan sehari-hari kita dengan kehadirannya. Terus yang paling bikin bingung, kenapa ada larangan bolos ibadah di Ibrani? Kan kalau kerja itu sama dengan ibadah, kenapa kita nggak boleh bolos ibadah? Kan kerja sama dengan ibadah. Berarti kalau nggak ibadah nggak apa-apa. Kan kita nggak diem, kita masih kerja tuh, mengerjakan urusan kita, entah itu di rumah atau di kantor. Bukannya selama kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan itu it's okay, itu nggak apa-apa. Tapi kenapa di Perjanjian Baru melarangnya? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di kitab Kejadian, pada waktu itu Tuhan menciptakan Adam. Adam sebagai individu tunggal yang mewakili kemanusiaan. Di kitab Kejadian, pada waktu itu Tuhan menciptakan Adam. Adam sebagai individu tunggal yang mewakili kemanusiaan. Iya, Adam dibentuk dan diciptakan oleh Tuhan yang diambil dari tanah. Maka dari itu, Adam diambil dari Adamah yang adalah tanah itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa Adam yang berasal dari tanah melakukan pekerjaan tanah yang saat itu di dalam konteks kejadian ia didesain untuk bekerja melayani Tuhan di Eden.
Taman Eden sebagai wilayah yang dipercayakan kepada Adam oleh Tuhan. Ketika manusia ditempatkan di Eden, di situ berupa taman, tidak ada bait suci ataupun kemah pertemuan, sehingga tugasnya hanya simpel, bekerja membereskan taman itu, mengaturnya supaya semuanya terkelola dengan baik dan rapi. Kalau dibahasakan berdasarkan era sekarang supaya lebih bisa dipahami ya, pada waktu itu di Taman Eden itu seperti masa training, di mana Adam waktu itu di training belum sebagai karyawan magang, belum ada seragam, belum ada upacara. Jadi selama itu dia harus mengurus tanaman yang milik owner. Dan dia harus berusaha membuat tuannya atau sang pemilik taman itu bahagia, senang atas apa yang sudah dikerjakan Adam ketika mengelola taman tersebut. Dalam bahasa Ibrani disebut dengan avad, yang bersifat personal operasional. Dia dipercaya untuk mengelola Taman Eden. Dapat dikatakan bahwa bekerja di era Adam, manusia pertama adalah ibadah itu sendiri. Ketika Adam mengusahakan taman itu, di situ dia merasa menyenangkan. Kenapa? Karena dia dekat dan bisa berinteraksi langsung dengan ownernya yang adalah Tuhan. Lalu, selang waktu berlalu, manusia jatuh dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, yang semula dia posisinya sebagai magang, itu turun derajatnya menjadi buruh kontrak. Dan yang lebih parah, itu yang awalnya magang menjadi buruh kontrak, dia kehilangan akses langsung terhadap sang owner, membuat hubungan menjadi renggang. Sehingga di era berikutnya, bekerja saja atau mengusahakan tanah tidak cukup kuat untuk memiliki hubungan dengan Tuhan sebagai owner. Dapat kita ketahui di kitab Keluaran, kata avoda muncul sebagai kerja rodi di mana manusia keturunan Adam tetap bekerja atau avad, tapi sudah berbeda. Berbedanya apa? Berbedanya, keturunan Adam membangun kota bagi Fir'aun. Di era Keluaran, khususnya di Keluaran 1, ayat yang ke-14, kata avoda disebutkan sebanyak 3 kali. Di situ terdapat kontras. Kontrasnya apa? Kalau sebelumnya pekerjaan Adam di Eden, avoda itu pelayanan yang menyenangkan, kerjaan yang menyenangkan karena dia berinteraksi langsung dengan sang owner. Seringlah berinteraksi. Tapi ketika kejatuhan manusia, yang terjadi ialah avoda. Itu menjadi beban yang memahitkan. Hal ini dibuktikan dalam Keluaran 1 ayat yang ke-14, di mana keturunan Adam dipaksa untuk bekerja rodi, yang membuat mereka tidak sempat untuk berpikir mengenai mengerjakan tanah yang mengarah kepada Tuhan mereka. Fir'aun menjadi tipe bos yang memberikan deadline gila-gilaan supaya karyawannya itu tidak punya waktu untuk menyempatkan sinkronisasi dengan Tuhan. Dapat dikatakan avoda menjadi alat yang menjauhkan manusia dari penciptanya. Hadirnya Musa di Mesir untuk menarik orang Israel, keturunan Adam, kembali pada Allah.
Dan ketika nantinya orang-orang Israel keturunan Adam dibawa keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, di sana Tuhan yang memiliki niat hati untuk tetap bersekutu dengan manusia sebagai kesayangannya, sebagai biji matanya, di era Musa muncullah SOP baru. Apa itu? Di kemah suci mulailah muncul konsep avoda sebagai sistem pemulihan, di mana di kemah suci ini ibadah diperkenalkan, bukan untuk menambah beban kerja konteksnya pada waktu itu, sudah di Mesir ya ada kerja rodi, tapi untuk reorientasi. Dan di kitab Imamat dan Bilangan, avoda menjadi tugas rutin para imam. Ketika dari mereka ada yang berhalangan, baik itu para imam maupun suku Lewi yang sudah ditunjuk, maka secara keseluruhan, yaitu Israel, terganggu karena hubungan dengan pusat itu terputus. Dapat dikatakan di era ini sebenarnya ibadah atau avoda itu lebih ke sinkronisasi dengan visi dari bos besar yang adalah Tuhan, supaya kerjanya itu tidak menjadi sia-sia. Sebuah pembeda yang sangat kontras, di Mesir, orang Israel keturunan Adam dipaksa bekerja untuk Fir'aun yang sangat melelahkan dan mematikan. Sedangkan di kemah suci, avoda dipakai oleh para imam dan suku Lewi untuk mereka bisa beribadah bersama Tuhan, dan ini berdampak kepada golongan yang lebih luas, yaitu seluruh orang Israel. Meskipun terkesan melelahkan, tapi justru menghidupkan. Avoda yang terjadi di era Israel itu menjadi momen servis kehidupan ketika dia, manusia, atau orang Israel melakukan sesuai dengan visi yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, maka itu akan berdampak baik. Tetapi ketika hal itu tidak dilaksanakan, apa yang terjadi? Ya muncul akibat, muncul hukuman. Untuk melakukan avoda baginya yang sebelumnya itu dari perusahaan Fir'aun ke ibadah kepada Tuhan, sebagai momen di mana orang Israel dapat berhenti bekerja, mendekat kepada Tuhan, guna mensinkronkan diri dengan Tuhan. Meskipun setelah mereka keluar dari Mesir, Allah tetap menggunakan kata yang sama, yaitu avoda. Secara sistematis, naskah Ibrani sengaja menggunakan kata yang sama untuk menunjukkan redemptif atau penebusan di Mesir. Mereka melakukan avoda untuk sistem yang mati. Hasilnya apa? Pahit dan lelah. Karena ini waktu itu konteksnya di Mesir ya. Sedangkan kata avoda yang dipakai di padang gurun itu lebih ke arah melakukan ibadah untuk Tuhan yang hidup. Hasilnya apa? Adanya kekudusan dan perjumpaan dengan Allah. Kalau dalam konteks dunia pekerjaan kita tarik ya, konsep avoda, kemah pertemuan keluar dari Mesir lebih ke arah protokol di mana karyawan tidak bisa bertemu secara langsung dengan sang owner. Maka dibuatlah laporan sebagai mekanisme. Dalam avoda juga diberi aturan formal. Terus juga ada korban dan tata cara
bagaimana kehidupan imam itu harus seperti apa. Di momen ini, ibadah bergeser. Jika sebelumnya di era Mesir hanya pada aktivitas harian, kini di era padang gurun avoda menjadi kegiatan formal di tempat yang khusus. Jika kita bandingkan dengan perjanjian lama ya, kita akan bandingkan dulu pertama dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian itu fokusnya di Taman Eden. Itu lebih abodanya lebih ke arah hubungan natural yang menggambarkan Tuhan dengan sifat manusia. Sebelum ada dosa, ternyata manusia itu sudah dipanggil untuk melakukan abad atau mengusahakan tanah, di mana bekerja itu natural atau sudah menjadi fitur dasar dari manusia dan merupakan cara manusia berpartner dengan alam. Kisah di Eden mengajarkan bahwa pengabdian kepada Tuhan tidak dibatasi oleh dinding kuil, dilakukan melalui tanggung jawab praktis dengan menjaga ciptaannya sehari-hari. Kita beranjak ke Order di kitab Keluaran itu ada dua versi. Versi yang pertama, versi Mesir. Adanya eksploitasi tanpa makna, fokus hanya kepada target fisik, yang mematikan kreativitas sehingga manusia tidak sempat memikirkan Tuhan. Kerja keras yang Anda lakukan hanya untuk memperkaya Fir'aun atau sistem dunia, tapi tidak dengan jiwa Anda. Sedangkan Aboda di kitab Keluaran versinya Tuhan itu setelah orang Israel keluar dari Mesir, abodanya lebih ke arah pekerjaan yang memberikan kepuasan batin. Anda tetap keluar tenaga, karena kan bekerja. Tapi tenaga itu digunakan untuk sesuatu yang sifatnya abadi dan memiliki nilai spiritual. Lalu, kita akan bandingkan dengan yang di imamat. Istilah tersebut dari aboda itu mulai bergeser menjadi profesi religius, di mana tidak semua orang bisa melayani, hanya segelintir orang saja. Siapakah mereka yang termasuk dalam segelintir orang itu? Mereka ialah para imam, keturunan Harun, dan suku Lewi yang dapat melayani. Namun, ibadah ini ditujukan pada seluruh kalangan di Israel. Sebagai kerja yang kudus, pekerjaan yang memberikan kepuasan batin. Memang tetap keluar tenaga, tetapi tenaga itu memiliki nilai spiritual. Kitab Imamat ingin menekankan transendensi Tuhan. Tuhan itu kudus dan berbahaya, sehingga untuk mendekatinya pun diperlukan prosedur atau ritual yang benar agar manusia tidak mati. Ibadah yang formal ini dimaksudkan Tuhan untuk membentuk struktur dan identitas bagi bangsa Israel, karena sebelumnya mereka kan habis dijajah. Nah, perlu itu untuk dibentuk identitas yang baru. Terus juga, kenapa sih kok harus begitu? Karena Israel itu merupakan bangsa yang terpilih, jadi karena dia terpilih, ada beberapa hal yang berbeda dibandingkan dengan bangsa-bangsa lainnya. Di kitab Imamat, dosa membuat bangsa Israel keluar dari Mesir, sehingga akibat dosa, orang Israel tidak bisa bertemu lagi dengan Tuhan secara langsung. Karena apa? Karena Tuhan adalah kudus. Jadi, ketika orang Israel mau berjumpa dengan Tuhan, harus melewati beberapa tahapan. Mungkin kalau dalam dunia kerja, harus melewati front office, pelataran, terus ada staf khusus yang dalam hal ini di kitab Imamat ialah melibatkan imam-imam. Supaya perjumpaan kita dengan Tuhan itu melalui laporan dapat tercapai kalau versi di Imamat yaitu dengan asap-asapan dan ukupan. Nah, kenapa di kitab Imamat ini ibadah terasa menjadi lebih formal? Karena sebenarnya Tuhan sedang melakukan standarisasi budaya. Di kemah suci itu
menjadi seperti haki untuk membedakan batas jelas mana yang urusan kantor atau perihal yang kudus dan mana yang urusan pribadi atau umum. Lalu, SOP dan auditnya melalui korban, percikan darah, atau aturan-aturan makanan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya momen di mana Tuhan mengajarkan bahwa untuk kamu bisa bersekutu dengan Dia, untuk kamu bisa ketemu dengan Sang Owner, kamu itu udah bisa pakai cara yang sembarangan, cara yang asal-asalan. Seperti waktu di era Fir'aun, kamu itu harus punya integritas. Kenapa? Karena Tuhan adalah kudus, jadi cara supaya kamu bisa bertemu dengan Tuhan, maka dengan kekudusan juga. Masalah atau gap yang tercipta antara orang Israel dan Tuhan, kalau dalam dunia kerja antara karyawan dan owner itu sangat terasa di kitab ini. Kenapa? Karena mereka orang Israel maupun karyawan hanya bisa bergerbang aja. Terus, manajer senior atau dalam konteks imamat ialah imam yang bisa masuk. Imam besar yang bisa memberikan persembahan, bisa membakar kurban di ruangan khusus di mana dia bisa bertemu dengan sang owner atau CEO setahun sekali. Jadi di era ini sebenarnya ibadah mulai dianggap sebagai setoran laporan aja. Yang penting sudah memberikan korban, terus kita harus menjaga kehidupan kita tetap kudus dan suci. Sebagaimana kita mau menghadap sang CEO meskipun lewat perantara, tapi nggak boleh sembarangan. Begitu. Itulah sebabnya kalau di perjanjian lama khususnya kejadian menggunakan kata abad, abad itu lebih kepada bekerja yang menggunakan tenaga. Jadi ada tenaga yang dikeluarkan, terus ada otot yang digerakkan. Sedangkan kalau avoda, setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, itu lebih bersifat struktural. Niatnya ada, tujuannya ada, sistemnya pun juga ada. Dan dia punya makna. Inilah yang membedakan bekerja dengan ibadah. Karena dalam melakukan ritual ibadah atau yang disebut dengan avoda bukan sekedar avad, bukan sekedar bergerak, bukan sekedar ada tenaga yang dikeluarkan, ada otot yang bergerak, tapi di dalamnya ada aturan, ada urutan, ada rasa hormat, dan juga ada artinya. Begitu. Berbeda dengan di Perjanjian Baru, konsepnya bukan lagi tunggal atau individu tunggal, tapi konsepnya ialah umat Tuhan yang telah berubah menjadi tubuh Kristus. Di konteks Perjanjian Baru, ibadah bukan lagi sekedar individu saja yang bekerja masing-masing untuk Tuhan. Hal inilah yang melatar belakangi penulis Ibrani menekankan bahwa bekerja untuk Tuhan. Mengapa demikian? Di tengah dunia yang penuh tekanan, saat itu konteks di Ibrani sedang terjadi penganiayaan terhadap jemaat mula-mula dan itu sangat berat. Sehingga tidak mungkin dilakukan sendirian. Meninggalkan pertemuan berarti memutus diri dari sumber kekuatan komunitas. Kita akan masuk ke episinagoge yang berada dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25. Pasti episinagoge itu, pertama kata epi, menunjuk kepada penekanan intensitas atau tujuan tertentu. Sedangkan sinagoge itu berkumpul bersama atau menghimpun. Jadi, secara literal, ini bukan sekedar datang ke sebuah gedung, tapi penghimpunan yang bertujuan khusus. Jika avoda adalah pekerjaan ibadah, maka episinagoge adalah rapat akbar atau koordinasi pusat di mana seluruh pelayan pekerja berkumpul untuk satu komando. Terus,
Di Ibrani 10 juga melarang meninggalkan pertemuan ibadah secara sengaja. Kenapa ya? Kenapa kok Ibrani mengatakan demikian? Mengapa pertemuan ibadah itu dilarang untuk kita itu bolos? Ternyata dalam surat Ibrani, episinagoge itu punya tujuan untuk saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Tahu dari mana? Tahu dari ayat sebelumnya, yaitu Ibrani 10 ayat yang ke-24. Kalau dalam POV kantor, ini tuh bukan sekedar absen karena sakit, tapi memang sengaja mangkir dari rapat koordinasi atau meeting. Nah, di dunia profesional, jika seorang staf terus-menerus mangkir dari rapat divisi, maka dia akan kehilangan sinkronasi dengan visi perusahaan. Dan akhirnya apa? Gagal dalam tugas rapat atau pekerjaannya di lapangan. Kenapa begitu? Karena pertemuan ibadah dalam momen team building atau briefing, pekerja yang bolos ibadah akan mengalami isolasi tanpa dukungan rekan kerja dan instruksi dari atasan. Dalam hal ini Tuhan, abad pekerjaan Anda akan kembali terasa seperti kaboda versi Mesir. Terasa berat, yang membosankan, serta tanpa makna. Kita akan kaitkan episinagoge ke dalam gagasan tubuh kolektif. Kalau sebelumnya di Eden, Avad adalah tugas personal untuk mengelola taman kerja ya. Dalam konsep tubuh kolektif di Ibrani, ini berarti setiap anggota memiliki fungsinya yang unik, yang bakat atau profesi. Nah, kalau dalam analogi kantor supaya kita lebih paham ya, jadi ada bagian keuangan, ada bagian pemasaran, ada bagian produksi, dan masih banyak lagi. Sedangkan kalau kita dikaitkan dengan tubuh kolektif, yang dalam hal ini sebagai tubuh Kristus, seperti tangan dan kaki. Mereka bekerja, mereka bergerak, tapi tidak sejalan. Gerakannya pun berbeda antara tangan dan kaki. Semuanya melakukan apa tindakan bekerja sesuai fungsinya masing-masing untuk kepentingan seluruh tubuh. Sedangkan kalau dalam imamat, aboda adalah ritual yang sangat teratur. Ini adalah napas atau detak jantung yang mengatur seluruh tubuh agar tidak bergerak kacau. Kalau dalam analogi kantor, ini adalah Standard Operating Procedure atau SOP. Tanpa SOP sama, setiap departemen akan jalan sendiri-sendiri dan akhirnya apa? Perusahaan akan hancur. Kalau dalam tubuh, ibadah atau aboda adalah momen di mana seluruh anggota tubuh tunduk pada satu otak, yaitu jika tangan ingin bekerja tapi tidak sinkron dengan otak, maka gerakannya menjadi tidak efektif, pastinya. Terus kita akan kaitkan episinagoge dengan pertemuan sinkronasi atau logistik tubuh. Alasan mengapa bolos ibadah itu sangat dilarang di Ibrani 10 ayat yang ke-25 karena episinagoge adalah saat di mana sel-sel tubuh berkumpul untuk menerima nutrisi dan instruksi baru. Mengapa dilarang bolos? Jika satu anggota tubuh, misalnya tangan, memisahkan diri atau menolak dari episinagoge, maka tangan tersebut akan mengalami atrofi atau penyusutan. Tangan itu mungkin memang bisa bekerja atau alfat, tetapi karena terputus dari aliran darah dan saraf kolektif atau persekutuan, maka lama-kelamaan pekerjaan akan sia-sia dan endingnya apa? Mati. Terus kita lanjutkan, dalam konteks tubuh kolektif kita berkumpul untuk bukan untuk kepentingan Tuhan aja, tetapi agar kita saling mendorong di dalam kasih. Ibrani 10 ayat yang ke-24. Dalam tubuh, sel yang sehat akan membantu memulihkan sel-sel yang lemah. Jika Anda bolos, Anda kehilangan akses ke sistem imun yang kolektif ini. Lantas, apa perbedaan abodah dan koinonia?
Meskipun benar bahwa seluruh hidup adalah ibadah menurut Roma 12 ayat yang 1, Perjanjian Baru memperkenalkan dimensi yang baru, yaitu melampaui dari sekedar bekerja. Kerja atau avoda merupakan ibadah secara vertikal, hubungan manusia ke Tuhan melalui aktivitas hariannya. Sedangkan kalau pertemuan atau episnagoge adalah ibadah secara horizontal, di mana kita saling bertemu untuk saling menguatkan, saling menjaga, agar pekerjaan vertikal tadi tidak terhenti karena lelah maupun putus asa. Dapat dikatakan seperti demikian, jika Anda menganggap bekerja adalah ibadah, tetapi Anda berhenti untuk bersekutu, maka lama-lama Anda akan merasa kehilangan orientasi kepada siapa Anda bekerja. Pertemuan ibadah di dalam Perjanjian Baru berfungsi sebagai sinkronasi visi agar kerja harian Anda tetap bernilai avoda, atau pertemuan ibadah hadir supaya pekerjaan harian Anda itu tetap vertikal. Jadi ada ibadah secara vertikal dari manusia ke Tuhan. Lantas, mengapa ada muncul larangan di Ibrani 10 ayat yang ke-25? Larangan ini muncul bukan untuk membatalkan konsep abad atau bekerja adalah ibadah, melainkan karena adanya ancaman murtad yang mendasari pernyataan itu keluar di Ibrani 10 ayat 25, karena yang pertama terjadi konteks krisis di mana jemaat yang disurati penulis Ibrani sedang mengalami tekanan sosial yang hebat. Banyak yang mulai absen dari pertemuan karena takut dianggap atau bahkan dikucilkan. Lalu saling menasehati. Penulis Ibrani menekankan bahwa tujuan utama dari pertemuan ialah saling menolong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Hal ini dinyatakan pada ayat sebelumnya, yaitu di Ibrani 10 ayat yang ke-24. Lantas, apa kaitannya dengan Eden? Jika di Eden Adam bekerja untuk menjaga taman, berbeda di PB, di mana jemaat berkumpul untuk menjaga satu sama lain agar tetap kuat bekerja bagi kerajaan Tuhan di tengah dunia yang rusak. Singkatnya, larangan meninggalkan pertemuan ibadah muncul karena ibadah tidak boleh hanya berhenti di kerja sendirian. Tanpa pertemuan atau persekutuan, manusia cenderung kehilangan makna abodanya dan hanya terjebak pada rutinitas kerja yang kosong. Pertemuan itu atau pertemuan yang biasa dilakukan pada hari jam-jam ibadah, tujuannya seperti rapat koordinasi, di mana para pekerja Tuhan dikumpulkan supaya mereka bekerja namun tetap sinkron dengan kehendak Sang Pemilik. Sebagai penutup, ibadah atau avoda bukan sekedar rutinitas individu semata, melainkan momen episinagoge, di mana kita sebagai tubuh kolektif menyambungkan kembali kabel-kabel saraf kita kepada Sang Kepala, yaitu Yesus Kristus sebagai kepala, dan bolos ibadah berarti memutus koneksi saraf. Anda mungkin merasa masih sibuk, Anda mungkin dapat merasa, aku masih bisa bekerja atau abad, tetapi secara sistemik Anda telah kehilangan nyawa di dalam organisasi kerajaan Allah. Apakah itu yang Anda inginkan? Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya harap renungan ini bisa memberkati, bisa memberikan pemahaman baru, serta memperbarui kehidupan kita. Segala kemuliaan, hormat, keagungan, kepujian hanya bagi Tuhan.
Dan biarlah waktu-waktu ke depan dalam kehidupan kita, saya dan saudara, serta Bapak Ibu yang mendengarkan, semuanya dapat terjadi dan terlaksana menurut kehendak yang dari Tuhan, yang pastinya mendatangkan hal terbaik di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.